Horas, salam reformanda, Masiha Holongan. Selamat pagi, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Pagi ini, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 25 ayat 7. Namun sebelumnya kita berdoa. Puji dan syukur keempat jantan kepada-Mu Tuhan atas karunia-Mu, belas kasih-Mu dan kemurahan-Mu bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh masuk ke hari yang baru ini Tuhan, menerima kehidupan daripada-Mu Tuhan. Kalau selalu menyertai kami sepanjang hari ini Tuhan, terlebih di saat kami sebentar hendak merenungkan firman-Mu, kalau membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mendapatkan pengetahuan tentang firman-Mu dengan baik dan benar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, seperti saya katakan tadi, nats hari ini terambil dari Mazmur 25 ayat 7. Saya akan bacakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Batak, saya unang paingot-ingot aka dosa ni haposokku, dot pangalosyokku, saya ingot maau ale jahoba, hobar tu asini roham ala ni denggan ni basam. Dalam bahasa Indonesia, dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Dan topiknya adalah jangan ingat dosa-dosaku ya Tuhan Allah demi kasih-Mu. Saudara-saudara sekalian, setiap orang mempunyai masa lalu dalam kehidupannya. Tidak ada yang tidak mempunyai masa lalu. Apakah masa lalunya itu indah, baik, atau tidak indah, atau tidak baik? Apabila masa lalunya baik atau banyak kebaikan yang dialami atau dilakukan, dia akan senang atau bergembira untuk mengenangnya, bahkan menceritakannya pada orang lain dengan hati yang bangga. Tetapi bagaimana bila masa lalunya tidak baik? Ada pelanggaran yang dilakukannya. Apa yang terjadi? Bisa saja kita merasa malu apabila kalau kita mengingat pelanggaran-pelanggaran yang pernah kita lakukan di masa lalu tersebut. Kita malu pada diri sendiri. Kenapa dulu melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti itu? Kita juga malu pada orang-orang lain, terlebih jika pelanggaran yang kita lakukan itu secara langsung berdampak pada seseorang. Rasa-rasanya kalau bisa, kita bisa kembali ke masa lampau. Kita ingin mengubah pelanggaran-pelanggaran yang telah kita lakukan tersebut. Demikian juga dengan dosa-dosa kita. Ketika kita mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu, kita akan merasa susah, gelisah ataupun resah. Bahkan mungkin bertanya-tanya, apakah Tuhan Allah mau mengampuni dosa-dosa kita
yang kita lakukan di masa yang lalu? Betapa malang dan celakanya hidup kita jika Allah tidak mau mengampuni dosa dan pelanggaran kita di masa yang lalu. Seseorang yang tidak diampuni dosa atau pelanggarnya di hadapan Allah, jangankan memperoleh keselamatan, dia tidak akan bisa menjalani hidupnya dalam damai yang sejahtera. Nah, saudara sekalian, dari nats hari ini kita mendapatkan bahwa sang pemazmur mengingat akan masa lalunya, dan ia percaya yakin Tuhan juga pasti ingat akan masa lalu si pemazmur itu. Itulah sebabnya bersembunyi dari masa lalu bukanlah sikap yang tepat. Masa lalu yang dilalui dengan pelanggaran dan dosa harus dibawa ke hadapan Tuhan supaya ia mendapat pengampunan dari Tuhan. Ya. Doa sang pemazmur dari nas itu adalah, dosa-dosa masa mudaku dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat lagi, menjadi doa mohon pengampunan dari Tuhan. Sang pemazmur memohon pengampunan dari Tuhan, dan permohonan sang pemazmur menunjukkan bahwa ia sadar betul telah melakukan pelanggaran atau dosa di hadapan Tuhan. Ia sadar dan mengakui bahwa di masa mudanya hidupnya penuh dengan pelanggaran dan dosa. Ini tentu sebuah sikap yang positif. Banyak orang sering justru ingin mengubur masa lalunya tanpa upaya untuk menyelesaikan masa lalunya itu. Masa lalu yang telah lewat dianggap dengan sendirinya telah mengubur dalam-dalam pelanggaran dan dosa-dosanya. Saudara-saudara, masing-masing kita pasti mempunyai masa lalu, dan pada masa lalu kita itu tidak luput dari pelanggaran dan dosa yang kita lakukan di hadapan Allah. Hal itu dapat berupa pergaulan yang salah, mungkin berpartisipasi dalam satu kegiatan dunia yang menjauhkan kita dari Tuhan, tidak hormat pada orang tua, berbohong, menipu, mungkin mencuri, dan lain sebagainya. Bila kita ingat, tentu itu bukanlah satu gambaran yang indah atau kenangan yang menyenangkan. Bila kita camkan dari nats hari ini, semua yang kita lakukan termasuk dosa dan pelanggaran itu diingat atau tidak luput dari ingatan Tuhan, seolah ingin mengatakan semuanya dicatat oleh Tuhan. Mungkinkah kita akan selamat bila kita diminta pertanggungjawaban atas semua dosa dan pelanggaran kita itu? Kita mungkin akan gelisah, susah merenungkan atau mengingat semuanya itu. Apakah ada solusi atas keadaan atau atas situasi kita seperti itu? Namun ada kabar baik. Pemazmur yakin Tuhan Maha Pengampun. Tuhan berkenan mengabulkan doa permohonannya. Pemazmur meminta dengan berdasarkan pada watak Allah, yaitu karena Allah penuh dengan kasih setia, karena kebaikan dari Allah sendiri. Saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, berbelas kasihan, dan memberikan anugerah bagi kita. Dalam kasih ilahinya yang tak terduga, Ia mampu mengulurkan belas kasihan untuk menahan hukuman yang seharusnya kita terima, dan dalam kasih karunia-Nya menawarkan penebusan, rekonsiliasi, dan pemulihan yang tidak seharusnya kita terima. Pengampunan akan dosa dan pelanggaran adalah kapasitas Allah. Dia memiliki kapasitas dan berkuasa untuk mengampuni dan melupakan semua dosa dan pelanggaran yang kita lakukan pada masa lalu. Seperti Daud, kita pun menginginkan agar Tuhan yang karena kasih-Nya, karena kebaikan-Nya mau melupakan semua dosa dan pelanggaran kita. Doa Daud adalah juga doa saya, doa Anda, doa kita semua. Jangan ingat dosa-dosa masa mudaku demi kasih dan kebaikan Tuhan. Keyakinan bahwa Tuhan tidak akan mengingat dosa-dosa yang kita perbuat, baik pada masa lalu maupun mungkin di masa-masa sekarang, memberikan satu pengharapan dan kepastian bagi orang yang percaya. Mereka tidak perlu terus-menerus dihantui oleh dosa dan pelanggaran,
tetapi bisa hidup dalam pembaruan dan kasih karunia Tuhan. Namun, saudara-saudara, perlu dicatat bahwa tidak berarti seseorang bisa terus-menerus berbuat dosa, bahkan hidup dalam dosa dengan harapan nanti akan diampuni. Memang ketika kita jatuh, kasih karunia-Nya selalu siap sedia. Tetapi Tuhan menghendaki umat-Nya untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya dan menjauhi doa. Karena itu, pertobatan dan perubahan hidup tetap menjadi bagian penting dari iman percaya kita. Nah, saudara-saudara, jangan kubur masa lalu kita ini dengan anggapan bahwa masa lalu kita akan beres begitu saja. Masa lalu yang tak terselesaikan akan membayangi perjalanan hidup dan keimanan kita. Solusi yang paling tepat adalah seperti Daud, datang mencari Tuhan dan memohon pengampunan, karena Daud percaya bahwa di dalam kasih setia dan kebaikan Tuhan ada pengampunan baginya. Daud percaya lebih baik datang kepada Tuhan, secara khusus memohon pengampunan dari Tuhan atas pelanggaran dan dosa kita di masa lalu. Hal ini juga kita boleh teladani dari sikap pemazmur atau sikap Daud. Karena itu saudara-saudara, permohonan semacam ini akan membuat kita merasakan damai sejahtera. Terlebih karena Allah punya watak penuh rahmat dan kasih setia. Datanglah kepadanya, memohon pengampunan dosa. Yakinlah Tuhan adalah Maha Kasih, Maha Baik. Dia akan mengampuni segala dosa-dosa kita di masa lalu, dan itu membuat kita boleh hidup dalam kesejahteraan yang daripada Tuhan saja. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan akan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih setia dan Allah yang baik. Ingatkan kami ya Tuhan, agar kami mau datang kepadamu untuk mengaku dan memohon keampunan atas dosa dan pelanggaran kami selama ini. Hapuslah itu semua dosa-dosa kami itu Tuhan dari ingatan-Mu ya Tuhan. Kuatkan kami juga agar kami mampu melawan keinginan melakukan dosa dan pelanggaran. Demi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami memohon dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan mengakhiri renungan kita pada hari ini. Kita akan berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan,
Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus, itulah menyertai dan memberkati kita. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.